teman-teman, welcome to my podcast. Aku Dewi Balkis Afrianto. Di podcast kali ini aku ada bintang tamu baru nih, silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Yuda Zahra Putri, bisa dipanggil Zahra. Aku bisa panggil Mbak Zahra ya? Iya. Kalau boleh tahu, hobi Mbak Zahra di bidang olahraga itu apa sih? Hobinya berenang sama lari sih biasanya. Itu yang lebih sering Mbak Zahra ngelakuin olahraga apa? Berenang. Berarti aku mau tanya-tanya sedikit soal berenang ya. Oke. Kapan pertama kali belajar berenang? Dulu itu pernah ikut les. Itu sekitar kelas berapa ya? Kelas 3 sampai kelas 4 sampai kelas 5 nggak salah. SD. Itu pertamanya gimana? Kok bisa kayak pengen ikut renang itu karena apa? Itu karena orang tua sih. Aku nggak tahu, aku awalnya nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba tuh dijak ke kolam renang, tuh ada anak-anak kecil, ada guru-guru gitu. Terus ternyata sama ibu dibilangin, kamu ikut les itu ya renang gitu. Terus ya udah ngikut-ngikutin aja begitu. Pulang ternyata tuh dari orang tua tuh daftarin les renang gitu. Katanya kayak buat nambah tinggi atau apa dulu. Terus setelah Mbak Zahra melakukan les renang ya, kira-kira apa sih yang Mbak Zahra suka dari berenang itu? Berenang kan di air ya, jadi di air tuh lucu, apa ya, kayak seru gitu loh. Seger gitu ya? Di air, jadi terus seger. Selain itu apa yang bikin Mbak Zahra suka berenang sampai sekarang? Itu sih bisa nyegerin tubuh gitu juga, terus bisa mempelajari banyak-banyak gaya baru dari renang gitu. Terus kadang sama temen juga bisa balapan renang sama temen gitu. Kalau renang itu kan ada banyak banget gaya ya. Terus kalau dari Mbak Zahra sendiri itu paling suka gaya apa? Gaya kupu-kupu. Karena dulu Mbak Zahra pas les belajarnya gaya kupu-kupu atau emang Mbak Zahra lebih menguasai gaya kupu-kupu? Paling sering dulu di situ. Jadi pertama diajarin gaya kupu-kupu, baru gaya dada gitu. Terus selain itu ada apa aja? Apa? Gaya batu, bisa nggak gaya batu? Gaya batu dulu kayaknya malah pertama. Kan cuman itu ya, kayak tahan nafas aja ya, kayak basic kita latihan renang gitu ya. Berarti Mbak Zahra dulu latihan renang berapa lama? Kurang, nggak ada setahun sih sebenarnya. Cuma itu gara-gara ikut, terus karena nggak betah sama pelatihnya jadi keluar. Tapi setelah hampir 1 tahun itu Mbak Zahra bener-bener jadi bisa renang ya? Untuk basicnya kan udah diajarin, terus karena juga kadang sering dijak temen renang gitu, terus kayak terbiasa aja gitu, kayak gara-gara sering renang terus jadi kayak jago sendiri gitu ya? Iya. Terus kalau biasanya teman-teman Mbak Zahra itu juga ikut les renang juga atau autodidak? Kurang tahu sih, ada yang ikut les juga, ada yang autodidak, diajari orang tuanya juga ada. Terus kalau pertanyaan selanjutnya ya, buat teman-teman nih, tips kalau teman-teman yang mau belajar renang tuh apa yang harus dipersiapkan? Pertama itu izin dulu dari orang tua, terus itu tingkatan nafasnya itu kan di situ juga diuji tahan nafas. Itu kalau misalnya dia punya penyakit pernafasan kayak asma atau dan lain itu kayaknya gak disarankan, tapi justru olahraga renang tuh yang bisa buat penyembuhan penyakit kayak gitu. Tapi kalau nggak, misalkan emang nggak kuat ya itu pilihan sih buat orangnya. Harus gitu ya, renang tuh harus kayak gimana ya, diperhatikan, nggak cuma renang-renang tuh, karena tuh renang tuh selain beri dampak positif terus bisa beri dampak negatif juga kalau kita tuh melakukan renang tuh nggak dengan cara yang baik gitu ya. Terus selanjutnya cara mengatasi rasa takut pada kolam renang yang dalam tuh gimana? Kan biasanya kalau kolam renang itu ada beberapa tingkatan ya, dari yang pendek terus dari yang paling dalam gitu. Terus Mbak Zahra pasti kan latihannya dulu dari yang terkecil kan. Sekarang Mbak Zahra kira-kira berani nggak kalau yang dalam-dalam gitu? Dalam sih sekarang berani. Dulu itu waktu pertama kali kan dulu nggak berani yang dalam-dalam. Terus waktu diajak wisata sama orang tua kan iseng-iseng coba yang dalam gitu. Awalnya bener-bener takut dan overthinking gimana, soalnya aku ngerasa tuh kaki aku nggak napak di lantainya. Iya, jadi sebelumnya kan masih kayak berdiri gitu langsung kerasa ya lantainya ya. Jadi setiap Sabtu itu kan diajak berenang gitu. Dulu pernah diajak berenang, terus sama mbah aku itu diajari biar nggak takut di yang dalam gitu. Berarti kayak pertama tuh emang punya rasa takut tersendiri gitu ya, karena nggak menginjak lantai, terus tapi
apa karena terbiasa sedikit-sedikit mencoba gitu terus sampai sekarang jadi berani di kedalaman. Jadi buat teman-teman nih yang nggak berani di kolam yang dalam itu mendingan kalian pelan-pelan aja, apa nggak usah takut, hilangin rasa takut kalian gitu ya. Terus ngomongin soal katanya tadi kakeknya sering berenang ya sama Mbak Zara, itu berapa lama sih kira-kira? Apanya itu? Berenangnya tuh biasanya seminggu sekali atau nggak nentu atau tergantung cuaca apa tergantung Mbak Zara liburnya gitu? Dulu itu aku kan masih SMP kan Sabtu nggak libur ya. Terus itu kadang kalau misalkan hari merah itu aku diajak seminggu sekali, itu rutin banget dari Sabtu ke tempat berenang. Itu dari jam 5 subuh sampai jam 6 pagi. Dari pagi? Kenapa nggak milih renang sore aja? Karena kalau aku pas tanya ke kakung aku itu emang segernya di jam segitu. Lebih menyehatkan gitu ya? Tapi aku yang nggak kuat, soalnya dingin banget yang subuh gitu. Tapi Mbak Zara tetap ngelakuin renang di pagi hari itu? Dulu awal-awal waktu diajak sih, itu kaki aku masuk ke airnya tuh kayak udah nggak kuat gitu. Kram gitu ya? Terus diyakinin sama kakung aku, nggak apa dipegangin atau dipegangin gitu. Terus akhirnya agak masuk bentar keluar lagi, masuk bentar keluar lagi, tapi karena sering banget diajak terus akhirnya udah tahan sama air dingin gitu. Jadi sekarang lebih sering itu ya berenangnya pagi-pagi daripada sore. Biasanya kalau sore itu pas sama teman ya? Iya, kalau diajak temen tuh siang atau sore. Biasanya kan soalnya kalau seumuran kita gitu kan kayak renang tuh cuma buat seru-seruan, nggak mikir kesehatan gitu kan. Emang kayak mau lomba renang kayak iseng-iseng gitu, kayak mau mainan air aja gitu ya. Terus kalau misalnya Mbak Zara sendiri renang ya, itu biasanya menurut Mbak Zara penting nggak sih pemakai atribut renang kayak kacamata atau yang lainnya gitu, penting nggak? Penting sih, penting banget malah. Kayak kacamata renang itu kan mata orang kan beda-beda, ada yang sensitif ada enggak. Jadi kan air kolam renang itu kan ada obatnya ya? Ada enggak. Terus juga itu kan umum dipakai buat orang-orang kan nanti ada kayak batu bakteri gitu ya. Kan kalau misalnya kita nggak pakai kacamata renang, jadi mata kita bertatapan langsung sama air itu kan bisa bikin iritasi atau mata merah, itu kan nggak baik banget gitu ya. Jadi pakai kacamata renang itu kan biar mata kita terjaga, nggak termasukkan air atau yang lain. Benda yang kita nggak inginkan gitu ya. Terus kalau misalnya pakaian renang gitu Mbak Zara kayak punya itu nggak pilihan tersendiri nggak, atau yang penting nyaman aja, atau misalnya Mbak Zara harus ini apa gimana? Yang nyaman aja sih sama aku yang nyaman buat aku pakai, terus pas renangnya juga nggak bikin berat, nggak bikin capek, yang ringan gitu. Berarti Mbak Zara kalau renang tuh nggak harus pakai baju renang ya? Nggak harus sih, senyamannya Mbak Zara aja saat itu. Kira-kira apa yang menurut Mbak Zara enak buat dipakai gitu ya? Terus Mbak Zara sendiri kan kayak suka banget nih renang. Kira-kira Mbak Zara pernah nggak sih punya keinginan pengen ikut lomba renang gitu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Tapi kalau dari orang tua Mbak Zara sendiri, pernah nggak kayak nawarin ataupun kayak nyuruh Mbak Zara coba ikut-ikut aja gitu? Nggak pernah. Berarti emang dari orang tua itu belajar renang tuh pure buat kesehatan ataupun buat hobi Mbak Zara aja ya? Nggak harus diseriusin gitu ya? Aku tuh kalau sekarang aku inget zaman dulu, itu aku mikir kayak orang tua aku tuh iseng aja daftarin aku les renang, nggak tahu kenapa, karena aku tanya alasannya tuh ya jawabannya biar aku bisa renang gitu. Tapi kayak nggak ada yang tujuan pastinya gitu. Jadi aku mikirnya mungkin iseng aja. Terus juga karena kan jadwalnya itu kan kayak seminggu 2 kali gitu, kayak nganterinnya itu kan jauh dari rumah, terus nganterinnya kan kalau harus ada waktu gitu, jadi mungkin karena itu juga gitu. Terus dari Mbak Zara sendiri tuh kan berenang pasti di tempatnya macam-macam ya. Mbak Zara tuh termasuk pemilih nggak sih dalam memilih tempat renang itu? Misalnya Mbak Zara tuh kurang nyaman kalau renang di daerah yang kali gitu, apa random aja Mbak Zara kalau tempat berenang? Kalau disuruh milih aku lebih prefer ke kolam renang yang emang buat tempat untuk renang gitu ya. Berarti Mbak Zara, tapi kalau misalnya renang di kali gitu Mbak Zara juga pernah, tapi aku udah kepikiran kemana-mana dari aspek nanti ada hewan bawah kali gitu, terus sama ada orang yang kayak gitu, aku udah kepikiran, jadi aku nggak mau masuk, paling kecah gitu doang kalau suruh berenang nggak dulu. Tapi kalau teman-teman Mbak Zara biasanya pernah nggak sih ngajak kayak main berenang di daerah kali gitu?
pernah dulu malah sering banget, cuman karena ya itu akunya udah pikiran hal-hal lain, terus nggak mau juga, jadinya aku paling cuma keceh terus nanti jajan gitu, yang lain buat seru-seruan aja gitu ya. Kalau buat berenang yang kayak serius gitu biasanya mendingan yang ke kolam renang gitu ya. Terus perasaan Mbak Zara setelah berenang tuh gimana sih? Perasaannya sih seger, seneng gitu ya kan, Daripada olahraga fresh gitu. lain gitu Mbak Zara lebih kayak happy gitu apa kalau berenang gitu ya. Iya. Terus menurut Mbak Zara ya, kalau kita mau berangkat berenang nih, apa sih yang paling penting yang kita bawa? Alat-alat renang itu buat safety kan, buat kitanya juga. Terus kalau emang suka pakai baju renang tuh pakai baju renang juga. Terus kalau pemula mau yang di dalam itu nyewa band itu. Terus juga bawa uang juga, bawa bekal. Bekal itu biasanya penting sih, bekal sebelum makan kayaknya sebelum renang itu harus makan dulu supaya kita tuh punya energi gitu ya. Soalnya kan kalau renang kan pasti capek ya, semua olahraga itu kan pasti merasa capek ya, jadi kita lebih baik berjaga-jaga gitu ya, bawa makanan biar yang nggak kram juga. Terus keuntungan berenang dibanding olahraga lain tuh menurut Mbak Zara kenapa? Apa? Itu kalau aku sih itu ya nyegerin tubuh gitu biar kerasa kayak tambah segar gitu. Terus kalau aku dengar sih nggak salah tuh bisa nembuin tinggi badan gitu, apa nggak tahu bener apa. Tapi enggak. Mbak Zara merasa nggak? Nggak. Sama aja? Soalnya kan aku ikut renang kan, itu renang kalau diajak juga, terus les kan cuma itu aja beberapa bulan doang, jadi nggak terlalu kerasa sih kalau pertumbuhan tingginya. Tapi kalau untuk kesehatan? Itu sih tuh apa, meningkatkan metabolisme tubuh, jadi di tubuh itu jadi lebih fit gitu kan, itu termasuk olahraga juga. Yang terakhir nih ya Mbak Zara pernah nggak sih ngalamin cedera saat berenang? Dulu pernah tenggelam. Gimana tuh ceritanya? Dulu itu kan itu apa, wisata kelas gitu, sekolah kan ada tempat berenang. Aku tuh sama teman aku ya berenang biasa. Itu waktu aku belum belajar berenang sih kayaknya. Terus waktu teman aku pergi apa ya berenang lebih jauh dari aku tuh mau ngikutin dia, tapi aku kayaknya kepleset atau nggak tahu gimana, tiba-tiba tuh ya tenggelam gitu aja. Aku kayak mau ambil nafas itu kelelep lagi itu tuh. Terus waktu itu aku udah mencoba cari pertolongan teman-teman gitu, tapi itu temen aku cuma ngeliatin doang karena mungkin nggak nyadar ya, bisa aja kan positive thinking apa. aja, mungkin nggak ngerti kenapa gitu. Taunya mereka tuh aku lagi renang, tapi terus aku dengar ada yang manggil guruku, terus aku ditolongin sama guruku, tapi terus udah lanjut renang lagi, nggak ada. Jadi nggak ada rasa kayak takut gitu, nggak ya, karena kan emang itu pure mungkin lagi apes aja gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Mbak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sekian video dari aku, dadah.